Halo, selamat pagi sahabat Jeff semua. Apa kabar teman-teman? Selamat datang kembali di Japan Scope. Dan kali ini di Japan Scope yang ke-27 kita akan bersama-sama membicarakan tentang Making Creative Work/Japan or More Japan dengan navigator Pak Fajar dan juga speaker Mbak Citra, Mas Hendy, dan juga Mbak Upi. Nah teman-teman, semoga teman-teman semua tetap sehat, semoga teman-teman semua tetap menjaga protokol kesehatannya, dan kita bisa mengikuti diskusi kita pada hari ini dengan baik. Oke, sebelum saya mulai, saya akan membacakan sedikit peraturan untuk Japan Scope kita di hari ini. Yang pertama, ketika acara dimulai, panitia akan melakukan audio mute dan kemudian mohon untuk dapat mengganti ID Anda dengan nama asli atau nama panggilan untuk memudahkan sesi diskusi. Dan apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa menggunakan feature raise hand dan tunggu hingga kami mempersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan. Dan selain itu, teman-teman juga bisa menulis pertanyaan di kolom chat yang tersedia. Peserta dilarang menampilkan, menayangkan, atau mempertunjukkan video atau gambar yang berhubungan dengan promosi, judi, pornografi, dan hal-hal lain yang melanggar UU ITE Republik Indonesia. Dan yang terakhir, panitia berhak mengeluarkan peserta dari ruang diskusi apabila ada yang melanggar hal-hal tersebut di atas. Oh, maaf, satu lagi. Sebetulnya ada sedikit tambahan saja. Jadi kami mohon selain melakukan audio mute, kami juga memohon bantuan teman-teman untuk mematikan kameranya selama sesi Japanscope ini untuk memudahkan kami untuk bandwidth-nya ya supaya semuanya lancar seperti itu. Oke, terima kasih. Dan teman-teman, nggak perlu kita, nanti juga teman-teman di hari ini juga akan ada quiz Japanscope seperti biasanya dengan hadiah merchandise dari Japanscope, merchandise resmi yaitu kaos Japanscope seperti yang saya gunakan saat ini. Jadi teman-teman kalau misalnya mau, teman-teman bisa nanti setelah acara, teman-teman bisa ikut quiznya dan caranya bagaimana dan pertanyaannya apa nanti akan saya bagikan di akhir acara. Selain itu nanti juga akan ada merchandise untuk teman-teman yang beruntung yang mengisi angket Japanscope gitu. Oke, langsung saja kita akan segera mulai sesi kita di hari ini. Halo Pak Fajar. Ya, halo, Sehat Adisang. Pak? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, oke Pak Fajar. Langsung aja Pak. Saya lempar batonnya ke Bapak ya. Oke, Oke, ya, ya udah sekarang terima isi Mas kasih. Pak. Yo, terima Yo, kasih, Adisang. Ya, sama-sama. sekali lagi selamat pagi juga semua sahabat JF. Kita berjumpa lagi di sesi Japan Scope yang ke-27 ya, kalau nggak salah ya. Jadi rupanya Ya Japan Pak, Scope, betul Pak, 27. sesi Japan Scope ini adalah sesi Japan Scope yang terakhir tahun ini. Jadi mudah-mudahan juga sesi Japan Scope yang mengakhiri masa pandemi. Mudah-mudahan. Jadi mudah-mudahan nanti sesi-sesi Japan Scope yang berikutnya kita bisa lagi paling tidak ketemu dengan format hybrid ya. Mudah-mudahan, insya Allah, amin. Nah, baik sahabat Jeff, pagi ini seperti tadi sudah dikemukakan oleh Adisang, kita kedatangan 3 tamu istimewa, para masih bisa disebut milenial lah. Gitu. Milenial kita, yang satu adalah Mas Hendy. Mas Hendy ini adalah dosen di Prodi Sastra Jepang di Binus University. Nah, kemudian yang kedua kita ada milenial kita juga yang dari UI, Mbak Citra. Mbak Citra ini adalah dosen juga di Prodi Kajian Jepang di UI. Nah, yang terakhir ini peneliti milenial itu Mbak Upi. Beliau adalah peneliti di Pusat Riset Kewilayahan BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, yang sudah juga banyak meneliti tentang Jepang. Nah, teman-teman, pagi ini topiknya adalah soal creative work. Jadi kita akan mencoba mendengarkan dari para pembicara, pemateri pagi ini tentang apa sih sebenarnya creative work gitu. Nah,
Seringkali kalau kita bicara creative world, kita mulai atau selalu berpendapat tentang produk hasil, entah itu misalnya games, manga, animasi, terus kemudian desain dan lain sebagainya. Seringkali kita selalu bicara tentang kreativitas itu sebagai sebuah hasil. Padahal kalau kita lihat di balik dari hasil itu adalah proses. Proses yang sangat complicated, proses yang sangat rumit, proses yang melibatkan banyak orang, proses yang juga melibatkan banyak cara produksi dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini seringkali terlewat dari pengamatan kita, terutama dari teman-teman yang melakukan kajian Jepang. Biasanya proses ini merupakan sesuatu yang atau merupakan hal-hal yang banyak sekali belum disentuh. Nah, pagi ini kita akan mencoba melihat dari tiga konteks, yaitu tentang games, terus satu lagi tentang isekai, dan kemudian kita akan mencoba melihat di belakang itu prosesnya seperti apa. Nah, ini nanti Mbak Upi akan banyak bicara tentang produksinya, proses produksi tentang apa namanya industri kreatif. Nah, jadi kita nanti akan mulai dengan dua produk kreatif yang cukup familiar di kalangan para penggemar di Jepangan, yaitu yang pertama adalah games, dan kedua juga kita akan bicara tentang manga dan juga animasi dan lain sebagainya. Terus kemudian baru dari situ kita akan melihat bagaimana sebenarnya proses yang terjadi, kompleksitas yang terjadi dalam pembuatan sebuah produk industri atau produk kreatif. Nah, kita akan ngobrol setelah para presenter memberikan presentasinya di akhir sesi. Nanti kita akan coba menggali lebih jauh lagi tentang apa yang sudah disampaikan oleh para pemberi materi. Jadi kita mulai dengan Mas Hendy dulu, terus kemudian dengan Mbak Citra, dan kemudian akan ditutup oleh Mbak Upi. Nah, satu hal yang mungkin tadi saya terlupa mengatakan, bahwa dalam proses itu sebenarnya yang disebut Jepang itulah yang menjadi persoalan. Nah, kita selalu beranggap bahwa itu kalau bicara tentang Jepang, kita ada, Jepang itu sudah ada, yaitulah Jepang, negara Jepang. Tapi sebenarnya kalau kita bicara proses kreatif, produksi kreatif, yang disebut sebagai Jepang dalam tanda petik itu sesuatu yang selalu diperdebatkan, selalu didiskusikan, selalu menjadi bahan yang dipertentangkan, negosiasikan oleh para pembuat produksi kreatif itu sendiri. Nah, sehingga di sini judul kita pagi ini salah satunya adalah apakah proses produksi kreatif itu membuat sesuatu itu menjadi more atau less cepat. Nah, ini pertanyaan yang barangkali tidak bisa dijawab A atau B atau C. Justru itu nanti yang akan kita coba untuk kita diskusikan dengan para teman-teman audiens yang ada di sesi Japan Scope pagi ini. Nah, begitu saja pengantar dari saya rasa. Dan untuk selanjutnya saya persilakan Mas Hendy Sang untuk memberikan presentasinya, dan mohon jangan melewati waktu yang sudah disampaikan oleh Mas Adi tadi. Silakan Mas Hendy. Makasih banyak Pak Fajar pengenalannya. Ya, selamat siang semuanya, konnichiwa. Saya langsung saja ya, untuk hari ini saya akan memperkenalkan bagaimana industri game itu lagi booming-boomingnya remake, remaster, atau kita juga jarang atau mungkin pernah dengar kata-kata reboot. Nah, ini akan saya perkenalkan ke audiens kalian. Apakah
apakah layarnya sudah terlihat PowerPoint-nya? Ya, udah Mas. Aman. Oke, sudah ya. Oke, di sini ada remake, reboot, dan remaster. Kita sudah masuk ke era remake, reboot, dan remaster. Apa sih manfaat kita mengetahui remake, reboot, dan remaster? Yang pertama, outcomes-nya untuk mengetahui perbedaannya. Jadi, apa bedanya remake, reboot, dan remaster? Dan kedua, itu mendapatkan benang merah dari game-game yang lagi sering nih di remake, reboot, dan remaster. Dan kenapa ya? Kok nggak cuma industri game? Kadang juga ada anime, ada manga, dan sebagainya. Mungkin yang kali ini saya hanya mengambil gamenya saja. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini gambar ikan. Ikan ini kalau misalkan kita letakkan bukan di air, kira-kira bisa hidup nggak? Tentunya nggak bisa ya. Ikan ini tentu kalau misalkan kita mau bawa ke kamar kita, supaya bisa hidup, kita pasti akan siapin semacam tempat, wadah khusus. Diisi air, terus ikannya dimasukin, supaya ikannya tetap bisa hidup. Nah, inilah yang namanya proses adaptasi, di mana ikan itu bisa sih hidup kalau nggak di laut, tapi ada caranya. Nah, begitu juga dengan hewan-hewan yang ada di gambar ini. Kira-kira hewan-hewan ini pernah dilihat nggak di sekitar kita? Lazim nggak kita ketemui? Harusnya nggak ya, jarang ya. Mungkin kalau misalkan di YouTube pernah, karena ini adalah hewan-hewan yang ada di Pulau Galapagos. Jadi, hewan-hewan ini dia berusaha untuk beradaptasi di lingkungan dan kondisi yang belum tentu sehari-harinya ada. Jadi, kalau kita lihat, di sini ada Charles Darwin, yang terkenal dengan teori natural selection-nya. Dia tahun 1835 itu pergi ke Pulau Galapagos. Di pulau itu dia lihat, oh, ada hewan seperti ini. Ada kura-kura, ada seperti kepiting, ada seperti kadal, dan sebagainya. Tapi kok kayaknya beda ya dari yang selain di Pulau Galapagos ini. Jadi, hewan-hewan ini kok cuman ada di Pulau Galapagos aja. Setelah diteliti, akhirnya Pak Charles Darwin ini mengetahui bahwa untuk bisa berusaha hidup di suatu lingkungan, ya, kita perlu ada namanya adaptasi. Nah, adaptasi inilah yang juga berkembang, semakin berkembang terutama di bidang karya sastra. Kita sebutnya dengan multi-directional adaptation. Nih ya, kalau misalkan gambaran singkatnya sih, kalau misalkan kalian pernah dengar live action, suatu karya komik atau karya novel dijadikan live action, karya novel dijadikan anime atau manga atau game. Nah, ini yang dinamakan dengan multi-directional adaptation. Jadi, adaptasi itu nggak cuman ke komik aja, nggak cuman ke TV series aja, nggak cuman ke movie. Banyak sekali bentuknya. Bahkan kalau misalkan kita jadikan ke cetakan sablon, ke baju, ke gelas, souvenir, dan sebagainya, itulah yang namanya adaptasi. Apakah dengan adanya adaptasi ini, semua bisa survive? Tentu saja tidak. Tadi masih ingat ya gambar ikan tadi. Kalau gambar ikan tadi, si ikan itu kita taruh di udara aja. Mungkin nggak bisa, karena dia butuh air gitu ya. Atau kita taruh di darat tanpa ada airnya ya, belum tentu bisa hidup. Begitu juga dengan karya yang diadaptasikan. Kadang kalau misalkan kita lihat karya-karya yang terkenal, setelah dijadikan game atau setelah dijadikan TV series, bisa jadi booming ya. Atau bisa jadi malah sebaliknya, nggak booming. Nah, itulah yang dinamakan proses seleksi alam, adaptasi. Oke. Nah, karena tadi kita sudah mengetahui yang namanya multi-directional adaptation, salah satunya itu merambah ke remake, remaster, dan reboot. Kita mau kenal dulu nih, apa sih remaster? Remaster pada game itu apa aja sih ciri-cirinya? Awalnya, game itu dikenal dengan istilah conversion. Jadi kalau misalkan kalian punya semacam dulu ya mesin game,
Mungkin kita kenal SNES, Nintendo, dan sebagainya. Terus tiba-tiba muncul Sega Saturn, Sega, PlayStation. Game yang sama itu dialih kodekan, diganti codingannya, tapi masih sama tuh grafiknya. Masih sama grafiknya, lagunya masih sama, judulnya masih sama, cuman dialihkan aja ke platform yang berbeda. Nah, itu namanya conversion. Tapi, kalau remaster, itu dia ada perbaikan grafis, resolusi. Gambarnya lebih halus, lebih ditingkatkan lagi. Yang tadinya mungkin agak kotak-kotak, ada agak nggak halus gitu ya, dibikin mulus. Terus, pasti dijadikan ke platform yang baru. Jadi, kalau game remaster itu kalau masih di situ-situ juga, itu kita nggak bisa bilang remaster. Jadi dia harus ada pindah ke konsol yang baru atau platform yang baru. Misalkan, dari PlayStation kita alihkan ke PC, atau kita alihkan ke yang sekarang Nintendo Switch, gitu ya. Terus yang keempat, terkadang ada penambahan fitur gameplay, meskipun sedikit, tapi sedikit sekali adanya. Terus mempertahankan cerita asli, cerita mulai dari opening, mulai dari introduction segala macam sampai endingnya masih sama, ya, konsep ceritanya masih sama tuh. Kadang-kadang dikasih bonus cerita atau mini game tambahan atau equipment tambahan, misalkan entah dikasih aksesoris tambahan lah, bajunya yang dibedakan sedikit lah, atau dijadi tambahan skip cerita lah, gitu ya, ada bonus ceritanya sedikit, meskipun tetap yang dipertahankan yang nomor 5 ini, mempertahankan cerita asli. Lalu nuansanya masih terasa familiar, nggak ada yang beda. Ada penambahan pada judul game, biasalah ya, untuk kalau kita search, kalau supaya nggak jauh berbeda dari, supaya kita tahu, oh ini game yang baru, bukan yang lama, maka dikasih embel-embel remastered atau HD atau Definite Edition. Contohnya, contoh di Final Fantasy X misalkan. Tadinya di Final Fantasy X ini di-create untuk PlayStation 2, lalu dijadikan ke PS Vita dan PS4, sehingga namanya berubah ya, Final Fantasy X HD Remastered. Atau contoh lainnya Pokemon Diamond dan sebagainya. Nah ini, kalau kita lihat di sebelah kiri sama kanan, saya mau tanya, mana grafis yang lebih halus menurut kalian? Kanan, Mas. Kanan ya, betul ya. Nah, kalau kiri ini di waktu di PlayStation 1 nih, masih kotak-kotak. Terus setelah di remaster, dia akan jadi halus seperti ini. Kita lihat ya, kalau tadi kan cuman gambar diem. Nah, kita coba lihat dari video gimana. Ini nama gamenya Mafia. Ini yang awalnya di-create, yang sebelah kiri. Sebelah kanan ini yang Definitive Edition, yang sudah di-remaster. Kita bisa lihat nih dari sisi bayangannya, dari sisi awannya, segala macam. Kita coba play ya. Bloom and God rays, screen space reflections and specular lighting to help bring out the new puddles after a heavy downpour. I especially like the inclusion of new volumetric effects Ya, that have yang been used kiri ini yang masih yang pertama. Yang kanan ini sudah di remaster. Lihat nih cahaya mobilnya aja udah bisa kalau kita lihat mobilnya punya cahaya, punya lampu, di bawahnya, di trotoarnya itu udah kelihatan tuh. Lebih bagus. Nah, ini yang masih yang awal-awal. Nah, itulah yang namanya remaster. Sekarang kita beralih ya ke berikutnya. Slide berikutnya. Remake. Namanya mirip-mirip memang. Satu remaster, satu remake. Terus bedanya apa? Kalau remake, perbaikan grafis atau resolusinya sangat terlihat jelas, signifikan. Jadi nggak cuma halus saja, tapi bisa jadi berbeda grafisnya. Kedua, platform yang ditransfer, jadi yang misalkan satu game tadinya di PlayStation 1, nggak langsung tuh ke PlayStation 2. Bisa jadi munculnya malah di PlayStation 4 atau PlayStation 5. Jadi leap-nya, lompatannya itu lumayan jauh. Ya, pasti ada penambahan. Ini kalau tadi, ya kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Tapi yang kali ini, kalau remake, itu pasti ada penambahan fitur gameplay dan cerita atau sudut pandang yang ditambah, atau kadang mini game yang ditambah, ya. Terus ada konsep, kalau remake ini same idea, different execution. Idenya sama, ide alur ceritanya, mini gamenya, segala macam, cuman secara eksekusi, sudut pandang, sama cara menskenariokan ceritanya,
itu agak sedikit ditambahkan. Bukan dibedakan ya, tapi ditambahkan. Musik yang ada pun di aransemen ulang. Mungkin kalau dulu masih MIDI, nah sekarang di aransemen dengan lebih bagus. Ya, ada lagu yang kadang benar-benar kembali di aransemen dengan alat musik yang justru berbeda, atau versi remixnya. Ada penambahan sedikit pada judul game. Contohnya ini game apa ya? Pokemon ya, ini Pokemon Gold. Kalau yang sebelah kiri ini yang lama, sebelah kanan ini yang sudah di-remake. Lihat rumputnya aja udah beda ya, terus karakternya juga beda. Tapi konsep ceritanya sebenarnya sama. Nah ini yang paling tren nih sekarang ini 2-3 tahun terakhir, Final Fantasy 7 Remake. Ini yang sebelah kiri tetap yang original, yang di PlayStation 1, yang sebelah kanan ini PlayStation 4 ya, Final Fantasy 7 Remake. Kita lihat gambarnya. A major focus for this particular video will be on the story, the gameplay, and the overall scale of the experience, along with a few sound samples as always towards the end. Bear in mind that the Final Fantasy remake that's available now is not the full Final Fantasy VII experience. It instead only covers the portion of the story within Midgard, which by itself is only a fraction of the original Final Fantasy VII. Because of this, kalau kita lihat beda banget ya. Yang satu karakternya masih cibi-cibi, masih kecil banget. Yang ini sudah full ratio-nya, sudah benar-benar kelihatan jelas orangnya. Terus lompat ke atap. Atapnya juga kayaknya di sini orangnya lebih gede nih daripada rumahnya. Atau mirip gitu ya, sekali masuk sudah nyentuh langit-langit rumah. Kalau ini sangat proporsional. I'm going to be restricting this comparison to only the Midgard area, and will be disregarding any environments or characters introduced after that part of the original game. Alright, so to kick this comparison off, a major focus for this particular video will be untuk remake, ya, dibuat ulang kembali. Kalau tadi remastered, apa yang masih kurang itu diperbaiki, ditingkatkan lagi, makanya namanya remastered. Nah, sekarang kita ke reboot. Apa sih reboot? Bedanya sama remake sama remastered? Ada perubahan sangat besar pada karakter. Jadi kalau tadi kita lihat masih sama tuh karakternya. Kalau reboot, dia akan berbeda karakternya. Meskipun sama-sama karakter utama, dia akan dibedakan. Latar tempat sama cerita secara keseluruhannya bisa jadi dibikin berubah. Tapi, elemen atau unsur-unsur atau simbol-simbolnya masih dipertahankan. Ya. Bukan bukan lanjutan dari sequel atau prequel game yang ada sebelumnya. Jadi, benar-benar konsepnya dibikin berbeda, tapi elemen atau simbol-simbolnya masih dipertahankan. Ada sedikit mirip dengan spin-off, cuman beda sama spin-off. Kalau spin-off kan tengah sisipan-sisipan ceritanya itu ada yang nggak detail diceritakan, terus dibikin game baru lagi gitu ya. Nah, kalau ini dikemasnya secara berbeda. Theme song-nya baru, tapi masih mengambil ciri khas alat musik dari judul utama, tinggal cuman di arrangement aja. Ada penambahan pada judul game masih sama. Contohnya gini, kalian pernah main Mario Bros nggak waktu kecil? Kalau kita bilang Mario Bros, yang kita ingat itu adalah kita tugasnya nyelamatin siapa? Princess siapa? Masih ingat nggak? Princess Peach ya. Pokoknya Mario Bros itu konsepnya nggak boleh jatuh ke lubang, terus ada beberapa musuh segala macam dilawan, terus selamatin si princess. Tetris, tahu ya Tetris? Kalau kita bilang Tetris, semuanya akan ingat. Tetris ya begitu modelnya. Tapi di handphone manapun atau di game yang zaman dulu, kita masih kecil, kita pegang Game Boy, segala macam, grafisnya beda nggak? Terus juga musiknya juga kadang beda gitu ya. Terus kadang dikasih bonus-bonus tambahan segala macam. Cuman ada beberapa elemen atau unsur yang masih tetap dipertahankan. Terus Dragon Ball, yang ini yang saya maksud di sini misalkan game fighting, ya, game berantem. Sebetulnya masih mirip-mirip unsur-unsurnya, cuman karakternya kadang ditambah, terus dari sisi grafis juga berbeda segala macam. Nah, itu yang namanya reboot. Oke.
Contohnya ini saya ambil dari Pokemon. Pokemon kan ujung-ujungnya apa? Ngumpulin Pokemon kan. Ceritanya dia masih anak tanda kutip cupu, yang nggak tahu apa-apa, terus kumpulin badge, terus nangkepin Pokemon. Ya, nah itu kita bisa masukin ke dalam kategori reboot. Generation of Pokemon, Sword and Shield. But is it everything we dreamed it would be? Does it have that certain something that'll make it feel special? This time around, players take the role of a new trainer in the Galar region, where the Gym League and the Champion Cup are all anyone can talk about. It's emphasized so much more than any region before, and that could be due to its champion, Leon, who has never Ya, kira-kira seperti itu. Terus generation of kita lanjut. Nah, jadi bedanya apa sih kalau kita mau pick up keywordnya? Kalau remaster, ingatnya gini aja. Apakah game itu berbeda jauh nggak dengan yang sekarang? Kalau misalkan nggak berbeda, cuman grafisnya aja yang diperbaiki, itu kita bisa bilang remastered. Cerita masih sama. Terus kalau misalkan remake, penampilannya benar-benar berubah nggak? Lebih bagus nggak? Tapi inti cerita masih sama ya. Sama-sama ceritanya masih sama. Nah, kalau misalkan inti ceritanya masih sama, cuman penampilannya jauh lebih bagus, itu kita bisa bilang remakes. Tapi, kalau karakternya sudah berbeda, inti ceritanya masih mirip-mirip. Sama belum tentu. Masih mirip-mirip, elemen-elemen atau dekorasi-dekorasinya atau background musiknya masih ada dipertahankan, tapi karakternya berbeda, platform juga berbeda, timeline juga berbeda ya, setting waktunya juga berbeda, dan bukan merupakan sequel atau prequel, maka kita bisa bilang itu reboot. So, ketika kita sudah tahu nih konsep remake, reboot, remaster, lalu pertanyaan selanjutnya adalah, so what gitu loh, gitu ya. Kalau game ini sudah di remake, remaster, reboot, terus kalau dilempar ke konsumen, apa nih manfaatnya buat konsumen? Oke, kita lihat ya. Nah, ini jargon lainnya, cuman cukup tahu aja ada port, spin-off, re-release. Sebenarnya konsep remaster, remake, sama reboot ini, kalau kita lihat dari sisi cost and time, dia cutting cost and time. Jadi, jangan berpikir bahwa, oh game ini di remake sama Square Enix, tim Square Enix itu juga orangnya yang untuk remake. Enggak. Mereka itu hire suatu semacam grup yang punya kemampuan masih mirip, terus mereka poles ulang. Jadi ada semacam grup kecil ya, developer kecil yang meremake lagi, ngebagusin lagi. Terus sekarang itu game itu nggak kayak dulu. Kalau game zaman dulu itu 1 minggu dimainin terus, nggak berhenti itu udah selesai. Kalau sekarang banyak banget side quest-nya. Jadi kalau misalkan si tim yang sama itu nge-remake lagi, itu habis waktunya, nggak ada game baru. Sehingga gunanya remake, remaster, reboot ini selain menghemat waktu, juga bisa menghemat biaya, cost. Gunanya untuk apa sih? Nah, nanti ya. Nostalgia. Kalau tadi kita lihat dari sisi ekonomisnya, gimana? Kalau dari sisi nostalgia gimana? Ada yang teori mengatakan nostalgia itu adalah suatu emosi yang kita akan ingat-ingat kembali bentuk perasaan, bentuk emosional yang bisa jadi emosionalnya rasanya manis gitu ya, bisa jadi pahit, maksudnya kadang menyenangkan, kadang juga nggak menyenangkan di masa lalu, semacam autobiographical memory. Tapi ada juga teori yang mengatakan enggak, yang namanya nostalgia itu harus sesuatu yang indah, sesuatu yang indah, yang dikenang, yang tidak menyakitkan kita. Karena kalau sesuatu yang menyakitkan kita itu malah masuknya jadi trauma katanya. Ya. Seperti itu. Lalu nostalgia in-game industry-nya apa? Kalau saya baca dari beberapa literatur, mereka menargetkan customer yang dulunya senang. Jadi kalau kita bicara contoh ya, Final Fantasy 7. Dulu mungkin anak-anak itu kalau main game, minta jajan sama orang tua, mau beli game dong, gitu ya, agak sedikit tersurprise tuh keinginan buat main game. Tapi karena gamenya booming dan sekarang anak-anaknya sudah punya uang sendiri, ya udah mereka kangen dengan gamenya dan lebih bagus mereka beli, gitu kan? Sehingga menguntungkan juga nih dari sisi game developer-nya.
Tapi ternyata setelah dicari di survei hasil game gitu kan, game rating, saya ambil dari Metacritic. Nih cara bacanya gini. Final Fantasy 12 waktu dirilis pertama kali skor ratingnya 7,6. Tapi dirilis ulang 8,4. Oke lah ya, yang data pertama saya setuju nih, saya ngangguk-angguk waktu pas ketemu. Oh ya, emang jelas lah ya, naik. Tapi berikut-berikutnya kalau kita lihat, ini angkanya tetap, lalu angkanya sempat turun, ini turun, tetap, tapi yang di sini turun ya, dari GameCube, Wii, terus di port, di remake ke PS4, dia malah turun nih. Terus ini juga turun, ini naiknya dikit banget, 0,1 ini turun. Ya, itu yang remake. Nah, kalau yang game remaster gimana? Yang gamenya, ini kebalik penamaannya. Harusnya yang tadi remaster, ini yang remake. Kalau yang remake gimana? Saya pikir dengan adanya perubahan besar-besaran, grafik lebih bagus, oh mungkin naik nih ratingnya. Ternyata setelah saya cari datanya, turun. Jadi Pokemon Diamond ini setelah di remake, dia turun angkanya. Ini juga turun, ini 0,1 turun, ini naiknya dikit banget, ini juga turun. Ya, mungkin teman-teman lain kalau misalkan nggak percaya juga bisa cari dengan data yang sama di tempat rating, karena saya berdasarkan Metacritic, mungkin kalian juga bisa ya cari. Dan ini saya berdasarkan user rating, jadi bukan dari Metacritic rating. Jadi semua orang yang main game, mereka isi rating gitu ya. Kenapa ya kok angkanya turun? Ternyata setelah dicari tahu, si orang yang main game ini merasa kok kami kayak ditipu ya, tanda kutip ditipu dengan harga game yang lebih mahal tapi kualitas gamenya ya tambah sedikit lagi deh, tapi kok kayaknya agak kurang puas gitu. Ibaratnya nih, kalau kalian punya iPhone 6 ya, dulu kan misalkan dulu iPhone 6 terkenal gitu ya, ditambahin ini itu tambahnya dikit, terus setelah dikemas sedemikian rupa dijual dengan harga yang sama, dengan harga yang sekarang dia 14 juta atau 15 juta, belum tentu ada yang mau beli. Kalaupun beli, mereka akan kecewa. Gitu kira-kira. Ini mau dekat akhir ya, tujuan intinya sih kalau kita lihat secara umum, ini yang dari saya baca ya, nanti kita bisa diskusi. Kesimpulannya adalah untuk membangkitkan nuansa karya-karya lama ke platform baru, mungkin dulunya dari PS lama, orang nggak punya, terus sekarang mereka malah punya PS4, Switch, dan sebagainya, mereka juga bisa mendapatkan suasana yang dulu sempat booming. Menambah koleksi bagi para fans. Jadi kalau kita tahu konsep kapitalisme, ya, satu barang aja itu nggak cukup. Teman saya misalkan dia senang sama kucing gitu ya, kasih tas kucing satu aja kayaknya kurang gitu. Kayak, aduh yang ini lucu, yang itu juga lucu sama, padahal karakternya masih sama. Jadi bagi kolektor itu sangat sangat berharga. Terus nostalgia, terkadang juga ditambahkan ya embel anniversary edition di saat press release, dikasih tahu bahwa ini edisi ulang tahun loh, ayo kamu beli deh gitu. Nah terus semakin dikenal lintas generasi, atau tujuannya adalah long life Kiara, seperti Bobo, Donald, Mickey segala macam itu terus hidup kan. Nah, efisiensi waktu dan biaya. Sama terakhir memperbaiki bug, mungkin dulu sempat ada bug, ini kita bisa perbaiki lagi. Kira-kira seperti itu dari saya. Terima kasih semuanya. Ya. Oke, terima kasih Dendisang atas presentasinya. Menarik, jadi setidaknya kita juga belajar tahu sedikit tentang perbedaan-perbedaan dari tipologi games ya yang direproduksi ulang gitu ya. Ternyata ada tiga cara untuk mereproduksi ulang dari sebuah rilis sebuah game ya. Menarik, cuma ada beberapa hal yang memang nanti kita bisa diskusikan. Pertama adalah pertanyaan yang cukup signifikan sebenarnya adalah apa sebenarnya yang mendasari sebuah atau produsen game itu melakukan entah itu remake, reboot atau remaster, reboot dan remake gitu ya. Kebalik, mana yang duluan? Yang duluan
nggak ada duluan sebenarnya sih Pak, cuman tergantung si Perbedaannya ya, developernya. kalau yang maksudnya dari degree-nya itu yang paling paling ini Sedang itu conversion dulu, uh, baru remake reboot, remaster, eh remake, baru terakhir reboot. baru terakhir reboot ya. Jadi reboot tuh yang benar-benar. Reboot itu selalu yang terakhir. Oke, ya makasih Mas Sen. Tapi itu pertanyaan yang menarik ya, nanti bisa kita diskusikan ya kalau dari sisi produsen seperti apa dan dari sisi para gamers ini seperti apa. Jadi nanti satu hal yang barangkali akan memicu banyak kontroversi juga karena pasti preferensi itu akan berbeda-beda ya dari satu orang ke orang yang lain. Nah, tapi nantilah kita akan diskusikan itu. Nah, untuk berikutnya saya silakan Citra Sang untuk menyampaikan ceritanya tentang Isekai. Silakan Citra Sang. Terima kasih Pak Fajar atas Terima kasih Pak Fajar atas kesempatannya. Semoga internet saya hari ini bersahabat. Mohon maaf sebelumnya kalau berebet-berebet. Oke, saya mulai share screen. Sudah terlihat ya? Sudah Mbak, aman. Oke, baik. Ya, jadi saya akan mencoba mengangkat tema ini ya, ada apa dengan genre isekai? Mungkin teman-teman di sini sudah ada yang pernah mendengar isekai itu apa, atau mungkin ada yang baru mendengar di sini. Ya, jadi di paparan hari ini saya akan hari ini menyampaikan sedikit info isekai itu sebenarnya apa begitu ya, terus nanti juga masuk ke konteks atau semacam analisis ya, alasan jadi trennya, dampaknya seperti apa, lalu kesimpulan yang bisa ditarik itu seperti apa. Nah, pertama untuk alasan di sini lebih ke alasan pemilihan topik ya, kenapa saya memilih membahas masalah ini. Jadi di Februari 2017, penerbit Kadokawa itu membentuk label penerbitan baru yang disebut dengan Novel O, yang punya semacam visi misi begitu ya, pokoknya ingin membahas tentang gaya hidup dari orang-orang dewasa yang cool begitu ya. Lalu label baru ini mengadakan kompetisi menulis dan mengajukan syarat ya. Syaratnya ini yang patut dicermati begitu ya. Itu yang syarat pertama, boleh memasukkan genre apapun kecuali isekai gitu ya. Jadi kenapa nih kok dia meng-highlight isekai begitu ya? Ada apa gitu sampai benar-benar dicantumkan jelas-jelas bahwa isekai itu nggak boleh. Ya, baru nanti syarat keduanya adalah tokoh utama wajib laki-laki dewasa. Lalu di tahun ini mungkin teman-teman di sini ada yang tahu ya, sekitar pertengahan tahun 2021 itu penerbit Kadokawa itu dia membuka semacam museum virtual ya, Isekai Museum ya. Terus juga yang patut dicermati lagi bagi yang suka baca webtoon ya, kalau misalkan dicari keywordnya isekai itu di bagian kanvas. Kanvas itu setahu saya adalah karya orisinil dari webtooner, pembuat webtoon Indonesia ya, orisinal itu saya menemukan hasil ada 23 ya, itu yang baru dari judul ya, judul dan tema seperti itu ada 23. Jadi dari hal-hal ini berangkat terus saya pikir ada apa nih dengan si genre isekai ini gitu ya. Terus masuk ke definisinya, jadi minasan bisa lihat di sebelah kiri itu kanjinya ya, isekai ya, isekai. Pada intinya adalah parallel universe ya, alternate universe gitu ya. Pokoknya dimensi dunia yang sama sekali berbeda dengan kita, baik itu dari segi sastra, budaya, dan kawan-kawannya gitu. Pokoknya sudah dunia yang berbeda. Ini saya rangkum dari berbagai sumber definisinya. Akhirnya isekai itu menjadi salah satu genre fantasi tentang seseorang
biasanya dari bumi kita ya yang real sekarang ini yang berpindah atau terjebak atau reinkarnasi di dunia fantasi atau dunia paralel atau dunia virtual tadi ya, di dunia isekai itu. Dan dia ada 2 macam. Yang pertama ada isekai ten'i dan isekai tensei. Isekai ten'i itu si protagonis dia akan pindah ya ke, kayak bisa dalam artian dia lagi jalan-jalan terus tiba-tiba dia kesedot gitu ya, terus dia pindah dunia, terus atau mungkin dia dipanggil gitu atau disummon gitu ya istilahnya ya. Terus yang isekai tensei ini si protagonis dia akan reinkarnasi gitu. Jadi protagonisnya akan wafat dulu ya, akan wafat terus lalu hidup kembali, lahir kembali di dunia isekai, di dunia paralel. Asal muasalnya ini untuk yang di Jepang ya. Untuk yang di Jepang itu mungkin minasang di sini ada yang kenal dengan Urashima Taro ya. Jadi Urashima Taro ini bisa dibilang kayak semacam isekai pertama begitu ya. Salah satu isekai, cerita isekai pertama yang di Jepang. Lalu kalau untuk padanannya di dunia lain, kan maksudnya di negara lain selain Jepang, itu mungkin sudah familiar dengan Alice in Wonderland atau mungkin Narnia ya, Chronicles of Narnia. Ini juga akhirnya ya masuk ke dalam genre isekai ini ya. Lalu, nah ini saya pribadi itu membagi timelinenya isekai itu ke pra Sword Art Online ya, dan nanti setelah Sword Art Online sampai sekarang. Dan nanti saya akan jelaskan kenapa kok saya mecahnya di situ gitu ya. Jadi sebelum Sword Art Online, anime Sword Art Online itu sudah ada anime-anime lain atau karya-karya lain tuh yang mengangkat tema isekai ya. Ada di sini mungkin ada yang familiar, Senseiya, terus ada Shurato, terus ada Magic Knight Tri-Earth ya, terus ada Fushigi Yugi, ada Inuyasha ya, bahkan Sento Chihiro juga termasuk ya. Terus ada Familiar of Zero, terus Knights and Magic. Nah, untuk Knights and Magic ini kita perlu ada sedikit perhatiannya. Ini pertama kalinya, kalau tidak salah, pertama kalinya ceritanya itu protagonisnya wafat, reinkarnasi. Itu dari Knights and Magic. Terus ada Hataraku Mao sama. Lalu, untuk yang dari Sword Art Online sampai sekarang, ya, kenapa ini dijadikan patokan? Jadi, berkat kepopuleran, ya, berkat popularitas dari Sword Art Online itu, genre isekai ini akhirnya booming gitu. Jadi ini semacam patokannya ya, titik awalnya si genre isekai ini booming. Sebelumnya kita sudah tahu, tadi sudah ada ya beberapa judul yang mengangkat gitu ya. Bahkan Digimon tidak saya masukkan tadi, Digimon itu juga termasuk ya isekai gitu. Tapi baru benar-benar boom begitu Sword Art Online terkenal ya. Terus ada Ixian Saga, ya, terus ada Mushoku Tensei, ya, terus ada Konosuba dari Zero, ya, terus ada Tensura juga, ya, beberapa judulnya di sini minasang mungkin yang berlangganan Netflix sudah bisa akses dan sudah bisa tonton ya. Terus dari sekian banyak kumpulan cerita isekai, itu saya mengambil stereotip saja ya. Nah, maksudnya yang umumnya itu isekai itu seperti apa sih? Jadi ada konsep chosen hero ya. Jadi protagonisnya itu semacam ya kamu the one gitu ya. Kalau meminjam istilah Matrix gitu ya, kamu the one-nya nih, chosen hero-nya gitu. Jadi kayak semua takdir dunia isekai ini bertumpu padamu begitu, semacam itu. Terus tapi ada juga si protagonis itu pada saat dia isekai dia malah jadi tokoh sampingan atau malah jadi antagonis gitu. Dan tapi namanya protagonis sebenarnya ujung-ujungnya sih dia ya protagonis di cerita kita gitu. Terus pada intinya juga ada menawarkan semacam ceritanya tuh pokoknya si protagonis mendapat kesempatan kedua begitu ya. Terus ada juga stereotip yang cukup banyak ditemui, ada reverse isekai, yaitu orang-orang dari dunia isekai dia melakukan isekai ke bumi ya, ke dunia kita ya. Terus pada umumnya stereotipnya yang lain adalah si protagonis di dunia isekai itu dia punya kemampuan atau keterampilan yang jadinya luar biasa begitu ya. Jadi misal dia kalau di bumi dia cuma jadi misal dia chef gitu ya, chefnya tapi kemampuannya average atau biasa saja gitu ya, mungkin bukan level Gordon Ramsay, tapi begitu dia isekai itu
skill chef-nya dia itu tiba-tiba jadi sesuatu yang luar biasa. Terus juga pada umumnya stereotip lainnya adalah si protagonis dia mengalami kemalangan, penderitaan atau stigma sosial atau kematian di dunia asal sebelum isekai. Terus pada umumnya juga si protagonis begitu isekai dia dalam kondisi sudah tahu jalan cerita di dunia isekainya itu. Itu bagi yang misal dia isekai ke novel, ke dunia komik, ke dunia game. Terus atau mungkin dia sudah tahu cara sistem bekerja. Begitu kayak semacam dapat cheat gitu ya, lembar cheat begitu. Nah, tapi itu stereotip yang pada umumnya. Ada yang tadi kan kesannya protagonisnya malang atau harus wafat dulu gitu, kebanyakan seperti itu ya. Tapi ada juga isekai yang baik-baik saja, ya, dalam artian protagonisnya tidak mengalami semacam stigma sosial atau kemalangan lainnya ya. Seperti isekai Shokudo, ini juga sudah bisa ditonton di Netflix. Terus ada juga isekai Omotenashi Gohan, ini juga yang ini termasuk yang protagonisnya pindah ya, tidak wafat begitu. Ini juga tentang dokter hewan yang isekai. Juga ada Rising of Shield Hero, ini juga isekai. Ini aslinya maksudnya di dalam pada saat mereka di bumi sebelum melakukan isekai, ini kondisi mereka baik-baik saja begitu ya. Nah, terus ini masuk ke konteks alasan jadi tren ya. Tapi sebelumnya saya perlu mengasih semacam disclaimer ya, bahwa yang akan saya sampaikan ini saya hanya dari salah satu sudut pandang ya. Banyak sebenarnya sudut pandang lainnya yang bisa digunakan untuk melihat si genre isekai ini ya. Jadi misal nanti stereotipnya yang lain gitu, mungkin minasan akan menemukan kok seringnya ke tempat yang basisnya itu kayak semacam medieval Europe gitu, atau mungkin seringnya nanti bagi yang reinkarnasi kok dia jadi biasa mungkin ya Jepang gitu ya, yang tadinya berkebangsaan Jepang terus dia jadi berubah gitu ya, berubah ras begitu ya. Mungkin yang tadinya rambutnya hitam terus di dunia yang baru jadi pirang bermata biru dan kawan-kawannya begitu ya, atau seperti itu. Nah, terus saya di sini berpegang dari pernyataan dari Susanna Pierre ya, bahwa yang namanya fantasi itu tidak pernah inosen secara ideologi ya, walaupun ya jadi mau bentuknya apapun begitu ya, karena fantasi itu kan pada intinya adalah mereka menjanjikan semacam escape ya, pelarian dari realita. Nah, terus ini saya hanya membahas tentang yang stereotip ya, yang stereotip karena itu yang lazim pada umumnya terjadi. Janji-janji dari cerita isekai yang stereotip ya, yang tipikal itu pokoknya menjanjikan tentang si protagonis itu punya kesempatan kedua untuk memulai kembali untuk Yarinausu gitu ya. Yang karena rata-rata tadi mereka mengalami kemalangan ya, tapi habis itu nanti begitu mereka isekai, mereka semacam dapat kesempatan untuk ayo kamu mulai lagi hidupmu gitu, dan menjalani hidupmu dengan semaumu begitu ya, dengan yang lebih enak dibanding yang sebelum-sebelumnya. Terus juga kenapa kok sampai kesannya kok janjinya kayak gitu ya, menjanjikan untuk kehidupan yang lebih baru gitu ya, lebih enak. Itu kan seolah-olah ada ketidakpuasan gitu ya dalam hidup gitu ya. Jadi entah mengalami masalah kesehatan mental, keterbatasan fisik, atau mungkin mengalami overwork ya, atau mentally physically abuse, terus kehilangan tujuan hidup ya, apakah insecure, dan masalah-masalah ini hanya beberapa masalah ya. Masih ada masalah-masalah lain ini yang juga biasanya dialami oleh si protagonis yang tadi ya, yang stereotipnya adalah si protagonis mengalami kemalangan di bumi, di dunia asal. Begitu ya. Jadi entah mereka otaku, NEET, hikikomori, atau mungkin mereka bekerja di black company, atau mereka meninggal karena overwork dan segala macam, atau mungkin ijime, korban ijime, itu terus biasanya isekai gitu. Jadi kayak seolah-olah ada semacam ketidakpuasan dalam hidup begitu. Nah, permasalahannya kita juga kudu ingat ini juga di Jepang itu setahu saya masih ada semacam stigma ya terhadap orang yang punya masalah kesehatan mental. Jadi dianggap tidak punya willpower dan dianggap lemah ya. Terus ini juga saya menemukan beberapa headline ya. Jadi
di sekitar 2010-an utamanya 2010-an ke sini ada headline-headline yang seperti ini ya. Terus juga di tahun 2010-an ini berbarengan dengan tadi trennya isekai muncul, selain tadi dari headline-headline beritanya juga banyak yang seperti itu, juga munculnya Yami Kawaii ya. Yami Kawaii ini mungkin minasan masih ingat dulu sudah pernah dibahas di Japanscope ya oleh pembicara Mbak Andam. Ini juga muncul sekitar tahun 2010-an ya. Jadi ada semacam berbarengan begitu ya. Terus juga ini saya temukan lagi data tentang suicide rates ya di Jepang. Kita bisa lihat bahwa sebenarnya dia mengalami penurunan ya dari grafiknya. Tapi perlu diperhatikan bahwa di tahun 2019 itu justru iya memang secara keseluruhan tingkat bunuh diri berkurang. Tapi kalau dilihat lagi datanya satu persatu itu justru banyak remaja yang bunuh diri ya, yang bunuh diri. Terus dan ini satu-satunya grup umur ya di remaja itu yang mengalami kenaikan seperti itu. Kita tahu bahwa kalau pop culture Jepang itu kayak anime mangganya itu kan pada umumnya itu target yang paling besar adalah remaja ya, young adult ya. Jadi bagi young adult ini di usia-usia yang cukup rapuh ini kayak semacam escape tadi ya, pengalaman untuk kabur dari realita itu semacam salah satu cara untuk mereka menghadapi stresnya begitu. Tapi perlu tadi saya kasih peringatan juga, belum tentu dari masalah-masalah yang tadi saya sudah sebutkan yang berbarengan tadi munculnya Yami Kawaii, sehat mental health segala macam, terus ini juga ada masalah kenaikan bunuh diri di grup remaja, itu belum tentu ada hubungannya dengan dengan si tren genre isekai ini, belum tentu ada. Tapi tidak ada salahnya bahwa kebetulan semacam ini jadi perhatian kita gitu ya. Dan saya juga bukan berarti terus menyalahkan isekai gitu, manga produk-produk yang isekai itu kayak semacam menyalahkan begitu ya, gara-gara isekai itu habis itu pada escape terus habis itu pada bunuh diri, bukan seperti itu ya gitu. Jadi karena itu sama aja dengan menurut saya pernyataan yang salah bahwa video game menyebabkan kekerasan, padahal kan sebenarnya bukan karena itu. Terus jadi dampaknya yang saya semacam rangkum ya, dampak dari tren genre isekai itu jelas karena saking banyaknya, dan ditambah lagi tadi kita ingat bahwa sampai penerbit Kadokawa itu melarang ya cerita isekai untuk diikut lombakan ya, itu jadi memang genre isekai ini jadi stagnan ya, penonton jadi bosan, banyak sekali akhirnya cerita-cerita isekai yang ya Avatar Blues ini punya James Cameron yang Avatar yang Hollywood punya, yang alien yang di dunia yang biru-biru itu ya. Tapi juga ada dampak yang positif dari tren genre isekai ini, masalah kesehatan mental mulai diperhatikan begitu. Jadi sudah mulai banyak headline berita yang seperti ini. Akhirnya masalah mental itu mulai diperhatikan dan mulai dibahas begitu ya. Nah, untuk semacam kesimpulan dari saya, ya kita tahu bahwa genre isekai menawarkan alternatif fantasi ya sebagai kritik atau respon terhadap dunia modern. Ya, terus juga menjanjikan tadi penikmatnya untuk dapat mengimajinasikan ya, kalau misalkan pembaca dapat kesempatan kedua dan membayangkan dirinya itu menjadi seseorang yang istimewa begitu. Dan juga tadi salah satu dampak positifnya adalah dengan adanya si tren genre isekai ini ya, belum tentu benar-benar ada hubungannya, tapi bisa jadi ya semacam memberikan jendela ya, memberikan peluang bagi masalah kesehatan mental untuk diperhatikan dengan serius di Jepang. Hai, sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Saya kembalikan ke
Pak Fajar. Ya, terima kasih Citra Sang dengan presentasi cerita tentang isekai ya. Ini juga menarik. Kita akan diskusikan belakangan nanti. Tetapi yang perlu saya garis bawahi tadi adalah pernyataan atau poin dari Citra Sang bahwa ini di bagian disclaimer dia mengatakan bahwa ini adalah salah satu cara interpretasi terhadap isekai. Artinya dengan begitu tentu akan ada banyak cara interpretasi lain yang bisa kita lakukan untuk mencoba melihat atau mengerti satu genre yang sangat spesifik ini adalah genre isekai ini. Nah, tentu kita akan buka nanti pada sesi diskusi bagaimana nih pendapat kawan-kawan semua, teman-teman, interpretasi seperti apa yang sebenarnya juga bisa kita sampaikan atau bisa kita lemparkan kalau kita mencoba memahami atau mengkaji satu produk kreativitas yang kemudian dilabel sebagai dalam genre isekai ini. Jadi satu-satunya memang Mbak Citra mengemukakan bahwa ini barangkali itu akan terkait dengan kondisi masyarakat Jepang sendiri yang sudah banyak tekanan dalam kehidupan sosial sehari-hari sehingga genre ini adalah merefleksikan sebenarnya social imagination mereka ingin keluar dari tekanan kehidupan atau beban kehidupan sehari-hari seperti itu. Tapi barangkali nanti saya akan undang teman-teman untuk memberikan satu interpretasi lain terhadap genre ini sendiri, genre isekai ini. Oke, baik. Untuk berikutnya pemaparan ketiga, pembicara kita ketiga adalah Pak Upi yang akan cerita tentang dia akan mulai dengan cerita tentang seri animasi Shirobako, tetapi akan melihat animasi itu sebagai cara untuk memahami sebenarnya bagaimana sih proses produksi industri kreatif khususnya animasi di Jepang. Baik, silakan Mbak Upi, time screen is yours. Oke, terima kasih Pak Fajar. Selamat siang teman-teman semua. Jadi hari ini saya akan sekilas membicarakan tentang, kalau Mas Hendy tadi berbicara sudah mengulas tentang proses produksi games, kemudian Mbak Citra membahas tentang lebih ke konten atau narasi dari genre salah satu anime isekai. Untuk saat ini saya akan ngebahas salah satu film serial Shirobako, tetapi mungkin dengan konten, tetapi ini ingin saya gunakan sebagai untuk mencoba memahami bagaimana sih proses produksi dan industri anime di Jepang secara general. Saya coba share screen dulu. Oke. Terlihat ya? Ya, aman, Mbak. Oke. Nah, saya Upi dari peneliti di PRW. Nah, kenapa saya menonton film Shirobako ini pada awalnya adalah diberitahu oleh salah satu seorang teman, karena waktu itu saya riset tentang industri animasi di Jepang maupun di Indonesia, tetapi saya juga disclaimer bahwa saya bukan animator yang memang terjun langsung di dunia produksi animasi, sehingga saya mencoba untuk memahami proses produksi anime ini juga cukup cukup sulit juga buat saya karena saya memulai dari nol. Nah, serial ini saya kira memang cukup bagus untuk melihat memahami proses produksi dan industri anime di Jepang secara umum. Nah, sebenarnya
film Shirobako ini ada seri dan juga ada sudah dibuat dalam film layar lebar juga. Dan tapi untuk yang sekarang saya akan fokus di serial anime Shirobako yang serial televisi. Nah, Shirobako sendiri itu merujuk pada kaset video sampul yang digunakan untuk menyimpan hasil produksi anime yang siap ditayangkan atau dikirim ke stasiun televisi. Nah, sebelum dikirimkan ke beberapa stasiun televisi, itu akan dilihat dulu, di preview bahwa oke, kemudian akan dikirim ke beberapa stasiun televisi. Nah, anime ini diproduksi oleh studio PA Works dan bercerita tentang bagaimana sih proses produksi dan gambaran umum industri anime dan juga dinamika yang terjadi dalam proses produksi film anime. Sebenarnya fokus dari karakter utama yang diangkat dalam film ini adalah 5 karakter, 5 orang perempuan. Yamori Ai, dia kemudian menjadi asisten produksi, kemudian jadi head of production juga. Kemudian Shizuka Sasaki yang menjadi seiyu, Misa Todo, dia juga menjadi seorang 3D animator, Midori Imai kemudian scriptwriter, kemudian Emma Yasuhara 2D animator. Mereka adalah 5 orang yang pernah berada di satu SMA yang sama, kemudian bergabung dalam satu klub untuk kemudian membuat satu short anime movie. Dari situ kemudian mereka bermimpi untuk bekerja di industri animasi dan someday ingin membuat satu film animasi sendiri. Nah, serial Shirobako ini terdiri dari 24 episode, terdiri dari 2 season. Yang pertama bercerita tentang proses produksi Exodus, anime Exodus, kemudian yang kedua yaitu Third Girl Aerial Squad. Dan ini adalah ada 2 anime ini menggambarkan bagaimana proses produksi yang berbeda. Next, nanti akan saya ceritakan bahwa yang Exodus adalah karya original dari salah satu Musashino Studio, tetapi yang kedua Aerial Squad merupakan adaptasi. Nah, untuk saat ini saya tidak akan membahas yang movie, meskipun yang Shirobako movie ini juga akan fokus pada lebih produksi ke film feature movie, jadi layar lebar, dan konflik yang terjadi karena adanya persoalan copyright, lisensi, dan sebagainya. Nah, kita lihat untuk pertama untuk mengetahui bagaimana industri animasi di anime di Jepang, kita ngelihat setting Shirobako sendiri. Nah, studio Musashino ini settingnya di Musashino City, sebelah selatan kota Tokyo, dan itu merupakan dekat dengan berbagai studio animasi. Studio animasi di Jepang itu berada di berbagai wilayah tetapi terpusat. Nah, ini ada kalau dalam ininya agglomeration atau cluster. Nah, seperti di Suginami, Narima, Shinjuku, Shibuya, Nishi Tokyo, Nakano, dan Musashino. Nah, kenapa ini terpusat? Pada awalnya adalah pusat-pusat, misalnya seperti Nerima, Suginami, ini adalah pusat industri komik dan film. Nah, komik dan anime waktu itu memang berkaitan erat dan para pekerjanya adalah hampir sama. Jadi ketika mereka juga bekerja di industri komik, kemudian juga bekerja di industri anime. Yang digunakan adalah karena skill yang itu adalah skill yang 2D manual. Nah, dan selain itu terpusatnya studio animasi di beberapa tempat ini juga dikarenakan adanya bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada, karena memang produksi anime itu sendiri semuanya tidak dilakukan oleh satu studio, tetapi memang ada berbagai pekerjaan, berbagai kegiatan, misalnya dubbing dan sebagainya, rekaman suara, kemudian sound effect dan sebagainya itu dilakukan oleh studio lain. Hal ini yang membuat bahwa studio-studio itu berada di lokasi yang sama. Nah, ini juga kenapa memang kemudian terpusat. Sebenarnya awalnya adalah
Toei Animation itu berada di mendirikan studio pertama kalinya itu di Nerima. Kemudian beberapa studio subkontraknya itu kemudian mendirikan studio di situ. Oh ya, untuk ini saya lihat ini salah satu setting. Ini adalah perpustakaan yang ada di Shirobako dan ini ada di Musashi Sakai. Kemudian ini juga stasiunnya juga di Musashi Sakai. Ya, kalau nggak salah Musashi Sakai. Nah, bagaimana sih sebenarnya struktur industri anime di Jepang? Itu industri anime di Jepang itu melibatkan banyak aktor, kemudian banyak studio, banyak perusahaan, dan ada ini saya ngambil dari Jetro. Nah, di sini ini adalah perencanaan yang memang biasanya sudah melibatkan namanya komite produksi yang merencanakan bagaimana pengembangan sebuah anime yang juga akan dikembangkan ke dalam media yang lain. Ini juga biasanya komite produksi itu melibatkan studio besar, studio anime, kemudian TV station, kemudian ada advertising agency, kemudian ada toys and game software company, kemudian ada musik, perusahaan musik dan sebagainya. Nah, kemudian dalam proses produksi ini memang pekerjaan itu dilakukan oleh studio produksi, studio main studio yang mendapatkan kontrak dari sini kemudian mengerjakan. Tetapi untuk beberapa pekerjaan misalnya background, coloring, dan sebagainya, itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan subkontrak. Jadi di Jepang sendiri, perusahaan-perusahaan kecil itu banyak karena mereka juga mengerjakan pekerjaan di hal-hal yang diproduksi animasi yang memang spesial. Jadi misalnya cleaning, membenarkan dari memperbaiki atau revisi dari sesuatu yang memang belum clear, itu yang ada perusahaan itu yang memang studio itu yang fokus dalam cleaning up dari sebuah gambar. Nah, distribusi juga melibatkan beberapa perusahaan, TV station, kemudian juga publisher dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana sih ini yang kita akan fokus di dua film ini, produksi film serial. Yang pertama adalah session pertama adalah anime yang merupakan karya original dari Musashino Studio. Kemudian yang kedua adalah karya yang diadaptasi dari manga. Nah, Exodus ini menceritakan tentang grup idol dan yang Third Girls Aerial Squad ini menceritakan tentang regu pilot perempuan. Nah, bagaimana kemudian dua film ini menceritakan dinamika produksi anime. Nah, ketika Exodus dibuat, yang diperlihatkan, digambarkan dalam film ini adalah lebih ke dinamika produksi yang berada di studio produksi anime sendiri. Dinamika bagaimana negosiasi antar para pekerja, para animator atau kreator anime, bisa dalam artian ada artis background, coloring, animator, director, dan juga di luar beberapa ini di luar studio produksi juga. Nah, kita ngelihat ini proses produksinya juga memang sangat kompleks dan saling terkait, melibatkan ratusan orang dengan berbagai skill yang beragam dan juga status pekerjaannya juga berbeda. Nah, dari sini itu akan beberapa aktor atau beberapa pekerja itu mempunyai tingkat kontrol yang berbeda juga. Misalnya dari sini misalnya direktur ataupun itu akan mempunyai kontrol yang lebih dibandingkan di bagian coloring ataupun background. Nah, kemudian ini juga teknologi produksi anime. Kalau tadi Mas Hendy berbicara tentang ada perubahan remake, remaster dan sebagainya, kalau di anime itu mungkin kita melihat bahwa teknologi 2D dan 3D ini juga akan
berpengaruh pada visual dan gerak gambar, kemudian tetapi ini juga terkait erat dengan kecepatan proses produksi. Dalam artian, dalam produksi animasi ini juga terkait erat dengan jumlah orang yang akan mengerjakan itu dan juga jadwal produksi dan juga budget atau cost. Nah, dalam ini kita akan lihat bahwa dalam serial anime itu pada di efek 3D itu adegan ledakan di episode 6 menggunakan efek menggunakan 3D agar lebih dramatis, dan ini menjadikan konflik antara para animator 2D dan animator 3D karena dianggapnya bahwa teknologi anime itu adalah anime 2D gitu. Anime itu adalah 2D bukan 3D. Jadi ini akan ada challenge Shirobako memberikan isu untuk adanya konflik antara 3D, adanya kemajuan teknologi 3D dan 2D. Nah, kemudian juga penggunaan teknik 2D ini juga di adegan sekumpulan kuda itu juga di episode 12 itu dianggap untuk lebih realistis dan meskipun ini memerlukan waktu yang lama. Nah, yang menjadi menarik adalah di film yang saya bercerita, yang film yang kedua itu yang produksi Third Aerial Girls, yang Aerial Squad itu. Nah, seperti Mas Hendy juga sempat ceritakan bagaimana perubahan atau adaptasi. Nah, dalam kalau di game saya juga belum banyak paham, tetapi bagaimana sebenarnya aktor-aktor ini yang terlibat dalam produksi animasi ini berpengaruh juga dalam prosesnya. Misalnya dalam keterlibatan komite produksi yang banyak berbagai macam aktor itu, misalnya terlibat dalam audisi seiyuu. Misalnya di sini ada perusahaan musik, iklan, live entertainment, perusahaan game, studio anime, dan mereka berdebat untuk siapa yang cocok untuk menjadi seiyuu. Tetapi mereka mempunyai kepentingan yang berbeda. Misalnya untuk perusahaan musik, mereka memilih seiyuu yang mempunyai suara yang bagus, kemudian bisa bernyanyi walaupun seiyuu itu sudah senior. Nah, bagaimana kemudian dengan live entertainment? Mereka akan memilih orang seiyuu yang terkenal, kemudian lebih seksi, appearance-nya lebih bagus, dan itu akan menarik orang-orang untuk datang di sebuah event yang aktual. Tetapi juga akan berbeda misalnya dengan sutradara yang sebenarnya memilih Shizuka yang memang sebenarnya bagus, tetapi dia belum pengalaman. Nah, kenapa kemudian Shizuka tidak lolos audisi? Karena dianggap masih newbie yang tidak bisa mengangkat anime itu sendiri. Nah, dari sini bahwa pembuatan produksi anime sendiri itu memang tidak bisa berdiri sendiri, tetapi juga terkait dengan berbagai aktor. Nah, dalam hal ini seiyuu menjadi salah satu media yang akan salah satu hal yang dianggap penting untuk menaikkan dari anime itu sendiri atau kemudian dikembangkan dalam seiyuu media seiyuu, misalnya event, kemudian juga musik dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan adaptasi karakter? Nah, ini adaptasi karakter yang seperti Mas Hendy tadi juga sempat singgung juga. Pembuatan di desain karakter kita melihat di episode 16 itu yang menarik ini adalah film yang diadaptasi dari anime. Nah, biasanya bahwa IP itu dipegang oleh publisher atau mangaka, jadi mereka mempunyai kuasa lebih besar dibandingkan oleh para kreator. Nah, sehingga pembuatan karakter, desain karakter ini harus mendapat persetujuan dari publisher atau mangaka. Yang menjadi permasalahan yang diangkat dalam adegan ini adalah interpretasi dari karakter personality yang sebenarnya dari mangaka dan kreator itu akan berbeda. Misalnya dalam hal ini, misalnya konsep kawaii yang seperti apa yang diinginkan oleh mangaka dan bagaimana kemudian divisualisasikan dalam karakter anime. Ini akan perbedaan kemudian gambar dari 2 dimensi kemudian dialihkan ke 3D itu menjadi persoalan juga bagaimana kemudian diadaptasi. Nah, ini kenapa misalnya karakter itu harus similar atau harus sama, harus mirip, karena memang
karakter itu harus dibuat secara konsisten atau sama sehingga mudah dikenali oleh para penggemar. Misalnya kalau misalnya dalam kita paling gampang kalau saya bilangnya tentang Mickey Mouse. Mickey Mouse itu kalaupun dibikin dalam bentuk hitam putih atau bayangan itu akan bisa langsung dikenal dengan Mickey Mouse. Nah, kemudian ini aja juga hampir mirip, tetapi kalau ini memang dalam kasus dengan ceritanya. Ini juga perbedaan cerita tentang interpretasi dari cerita. Misalnya si mangaka pengennya cerita itu salah satu pilot tidak terbang, tetapi dianggap oleh sutradara cerita itu terlalu berakhirnya dark dan tidak menarik, kemudian dirubah. Tetapi perubahan ini tidak disetujui oleh mangaka yang pada akhirnya mereka bertemu meskipun berada dengan konflik dan sebagainya. Kemudian ada kesepakatan bahwa salah satu pilot itu terbang kembali dan dengan alasan tertentu, misalnya adanya Lucy atau adiknya Catherine. Nah, kita melihat bahwa ketika perubahan cerita dari yang sudah dibikin oleh storyboard dan sebagainya itu dirubah karena tidak ada persetujuan dari mangaka, itu akan mengubah dari dinamika kerja yang ada di animasi sendiri. Kompleksitasnya itu lebih rumit di produksi anime karena melibatkan lebih dari 100 orang dengan skill yang berbeda, dengan berbagai macam teknologi. Nah, komik mungkin akan perubahannya, dinamika produksinya pun juga mungkin less complicated dibandingkan dengan anime. Oke. Kemudian beberapa poin yang nanti kita bisa didiskusikan adalah sebenarnya anime itu merupakan hasil dari kolaborasi dari banyak aktor yang beragam, seperti yang kita lihat di chart di bagian tadi bahwa ada berbagai macam tahapan untuk membuat anime dan itu membutuhkan skill yang berbeda-beda. Nah, yang menarik adalah interpretasi dari masing-masing pekerja ini akan berbeda pula gitu. Misalnya bagaimana karakter itu harus kawai, kucing juga harus kawai, kemudian geraknya akan seperti apa, kemudian awan itu yang realistis, awan yang memang dramatis, itu juga konsep-konsep itu yang kemudian dinegosiasikan antara para pekerja. Jadi kita hanya bisa melihat, oh awannya bagus ketika di anime, tetapi di belakang itu ada negosiasi para kreator. Mungkin ketika misalnya saya ingin membuat awan yang dramatis, tapi dramatis seperti apa? Begitu disepakati dramatis yang seperti apa, tetapi ketika di teknologinya bisa nggak untuk membuat sebuah awan yang memang bentuknya, teksturnya jelas dan sebagainya. Ini membutuhkan waktu dan cost yang akan berbeda pula. Jadi banyak kompleksitas yang dalam proses produksi animasi. Nah, dalam yang saya melihat dalam Shirobako ini, kalau kita pakai konsep dari Condri, collaborative creativity, itu melibatkan dari kreator, bisnis, itu bisa eksekutif yang bukan yang di studio yang benar-benar mengerjakan secara teknis, dan itu juga fans. Nah, yang belum diangkat dalam film Shirobako ini adalah keberadaan fans itu sendiri. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa anime itu tidak bisa berdiri sendiri, tetapi bagian dari industri yang besar, bagian dari mixed media. Kalau di Jepang biasanya menggunakan mixed media atau media ekologi, tetapi kalau di Barat, misalnya Henry Jenkins dan sebagainya, lebih menggunakan dengan trash media. Bagaimana salah satu karakter atau satu anime itu diadaptasi, digunakan ke dalam media-media lain. Begitu juga misalnya komik. Jadi industri itu sangat related. Hal ini salah satunya karena produksi anime itu sangat mahal, jadi perlu adanya investasi atau joint finance itu dari berbagai pihak. Nah, yang juga belum dibahas dalam film Shirobako ini adalah adanya transnational production of anime.
karena banyak studio produksi anime itu juga di-outsource ke berbagai negara termasuk di Indonesia, dan juga keberadaan dari foreign workers atau creative workers yang dari luar negeri ini juga belum diangkat dalam film anime. Mungkin itu saja dari saya karena juga waktunya sudah habis. Nanti kita bisa lanjutkan di diskusi. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Upi atas paparannya, Upi Sang. Ya, jadi tadi dari presentasi terakhir ini oleh Upi Sang diuraikan secara singkat ya sebenarnya, karena prosesnya sendiri, proses produksi animasi ataupun game jauh lebih kompleks daripada cerita yang disampaikan tadi ya. Tetapi paling tidak dari paparan tersebut kita bisa melihat bahwa untuk menjadi sebuah produk ya, apakah itu Final Fantasy ataukah itu anime isekai, itu di belakangnya itu terjadi salah satu proses-proses yang sangat complicated, yang sangat rumit, dan proses-proses ini adalah proses-proses yang dalam, kalau kita bicara tentang kajian sosial atau proses yang sifatnya sosiologis. Jadi bukan hanya seorang genius, kreatif genius seperti misalnya Miyazaki terus tiba-tiba out of the blue entah dari mana menciptakan misalnya karyanya yang jenius, tetapi di belakang itu sebenarnya terjadi proses yang sangat rumit, negosiasi, saling diskusi, interpretasi dan lain sebagainya, yang memperlihatkan bahwa proses produksi kreatif itu sebenarnya bukan, ini dalam teori creative production sering dikemukakan kritik terhadap genius atau talent genius yang mengatakan bahwa karena Miyazaki itu jenius maka dia menghasilkan satu karya yang jenius seperti film-film studio Ghibli. Begitu pula dengan Your Name itu Makoto Shinkai Makoto, karena dia jenius dia menghasilkan film yang bagus. Tetapi proses sebenarnya tidak sesederhana itu. Nah, ini yang dicoba disampaikan oleh Upi Sang, dan ini melengkapi dua presentasi sebelumnya dari Hendy Sang dan Citra Sang yang mencoba memberikan satu titik masuk, entry point yang berbeda untuk melihat industri kreatif ya khususnya dalam konteks interpretasi terhadap produknya sendiri. Sementara kalau yang di UPI Sang dia memberikan satu konteks, memberikan gambaran bahwa interpretasi terhadap proses produksi itu sendiri juga penting untuk dilihat. Saya rasa itu dari tiga materi yang disampaikan siang ini, pagi ini, dan saya pikir sekarang kita akan coba buka diskusi dengan teman-teman, dan kalau misalnya ada yang tertarik ingin menyampaikan satu komentar atau pertanyaan, saya persilahkan untuk raise hand, dan kita akan kasih akses untuk menyampaikan pertanyaan atau komentarnya secara langsung. Karena menurut saya lebih enak kalau langsung ya disampaikan, karena kita sifatnya ini sebenarnya kalau kita lihat bagi teman-teman yang pernah ikut Japanscope sebelumnya, itu kan kita lebih interaktif ya forumnya, tapi interaktif di sini agak susah karena dengan situasi online seperti ini, tapi setidak-tidaknya kita usahakan deh sebisa mungkin itu sifatnya interaktif. Jadi audiens juga secara aktif berkomentar. Oke, saya sudah lihat di sini satu tangan sudah nongol ke atas. Vesa, silahkan Vesa untuk menyampaikan pertanyaannya, dan silakan boleh
dibuka kameranya. Ya, Ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih nggak kedengaran suaranya? Sorry. Kedengaran? Tes. Kedengaran. Halo? Iya, Ya. kedengaran. Sorry. Oke. Sorry, sebentar, Besa. Oke. Ya, oke, sorry. Saya tadi kepencet ini mute speaker saya. Silakan. Ya, sampai. Ya, assalamualaikum. Selamat siang. Tadi mungkin ingin mengomentari paparannya Citra Sensei ya. Tadi saya lihat cukup menarik ya, karena Citra Sensei tadi masang disclaimer gitu ya, bahwa ini hanya salah satu perspektif soal isekai gitu ya. Karena kita tahu bahwa kadang-kadang tuh kalau ngelihat pembahasan soal isekai gitu, ada orang-orang yang misalkan kayak mereka ini semacam purist atau apa gitu, mereka nggak mau bilang bahwa Sword Art Online itu isekai gitu, mereka bahkan menolak gitu. Nah, cuman saya setuju bahwa salah satu unsur yang mungkin banyak orang sepakat soal isekai itu ya lebih ke arah escapism ya, escapism, pelarian dari masalah-masalah yang ada di dunia nyata, terus mereka lebih pada akhirnya tertarik karena unsur itu gitu. Nah, pertanyaan saya gini mungkin, kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu Facebook mengubah nama mereka menjadi Meta ya, dan konsep metaverse ini juga ada kemungkinan sebentar lagi akan jadi kenyataan gitu. Dan ini sangat-sangat dekat, sangat-sangat boleh dibilang sudah, kalau misalkan terwujud gitu ya, konsep metaverse ini pada akhirnya akan mendekati sekali apa yang terjadi di genre isekai gitu. Nah, seandainya konsep metaverse ini terwujud gitu ya, kan pasti orang mungkin bakal banyak yang menghabiskan waktu di sana gitu ya, bakal menghabiskan waktu di virtual reality segala macam. Kira-kira sebenarnya kayak pemerintah Jepang sendiri atau mungkin pemerintah manapun gitu ya, udah mulai mikirin belum sih? Kayak misalkan efek samping, misalkan entah itu mungkin mental illness atau apa. Soalnya kayak misalkan di berita aja kita lihat bahwa Maret lalu gitu ya, di Jawa Barat itu udah ada 4 orang remaja gitu, mereka dirawat karena kecanduan game online gitu. Nah, seandainya mungkin konsep metaverse yang pada akhirnya nanti akan dekat ke arah isekai ini, mungkin bisa jadi genre isekai ini akan disinkronis dengan metaverse, mungkin jadi orang metaverse udah nggak cuman nonton lagi, mereka bisa terlibat langsung dalamnya segala macam gitu. Apakah kira-kira mungkin dari industri di sana atau pemerintah Jepang sendiri udah mulai melihat-lihat bahwa akan ada potensi ancaman atau masalah efek sosial dan lain-lain sebagainya? Itu sih mungkin itu aja. Ya, terima kasih Vesa. Tapi sebelum kita kita minta respon dari Citra Sang, mungkin ada baiknya dijelasin sedikit tuh ke teman-teman. Mungkin barangkali ada yang belum tahu tentang apa itu metaverse gitu. Jadi tolong. Ya. Jadi gampangnya sebenarnya gini, metaverse itu virtual reality aja, cuman dia lebih luas dari virtual reality biasa gitu ya. Kalau misalkan kita main game online gitu kan, ya ini hanya dunia game aja gitu. Nah, sementara di metaverse ini layaknya dia seperti internet, tapi bentuknya sudah virtual reality gitu. Jadi kita beli barang, mungkin di sana kita bisa kayak semuanya udah tersinkronis di sana gitu. Semuanya benar-benar kayak, mungkin kalau contoh paling dekat tuh ada film 2007. Wah, sayang putus ini dari Vesa. Halo, menghilang ya. Oke deh, sorry karena koneksi Vesa kemungkinan menghilang ini, tapi setidaknya tadi udah sedikit disampaikan. Balik lagi kayak Pak. Balik lagi. Halo Vesa. Oke Vesa, tadi terputus nih koneksinya. Perlu diulang nggak? Iya, mungkin sedikit saja, singkatnya yang bagian belakang aja, karena tadi yang keputus bagian belakangnya kan. Jadi gampangnya ini sebenarnya virtual reality tapi lebih dari sekedar game gitu ya, lebih ke arah internet tapi versi virtual reality gitu. Dan contohnya mungkin ya beberapa waktu lalu tuh ada film Ready Player One. Nah itu lebih mirip ke situ sih, lebih mirip ke Ready Player One itu. Atau mungkin anime Jepang Mamoru Hosoda dulu
Summer Wars. Nah, agak-agak mirip ke situ sebenarnya konsepnya. Jadi dia lebih ke kehidupannya udah ke virtual. Metaverse konsepnya ke arah situ, dan dia yang sedang dibicarakan lagi itu ini mau digabungin dengan konsep cryptocurrency lagi, akan lebih dalam lagi gitu jatuhnya. Itu sih mungkin. Oke, menarik itu Vesa, karena bayangan saya gini, kalau isekai kan selalu dia apa namanya inkarnasinya ke dunia yang sifatnya barangkali biasa dibilang tradisional lah atau spiritual lah gitu ya. Gimana ini kalau ke pertanyaan dari Vesa, sebenarnya gimana kalau nanti di depan gitu isekai itu justru reinkarnasinya ke dunia virtual gitu kan. Jadi kan masuk ke dalam dunia virtual gitu. Karena sebenarnya yang namanya kalau kita ingat misalnya teori-teori atau tulisannya dari Donna Haraway gitu ya tentang cyborg gitu, kita pada dasarnya kita sendiri ini sekarang ini adalah cyborg gitu ya. Artinya gabungan antara mesin dan manusia. Nah, mungkin nggak nanti isekai itu adalah interpretasinya bisa lari ke arah situ, dan itu satu hal yang menurut saya menarik, karena kalau kita lihat Jepang sendiri kan memang yang namanya teknologi itu menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam perkembangan sosial mereka gitu. Silakan Citra-san. Oh iya, maaf agak kaget. Saya pikir mau dilempar ke forum dulu. Ya, jadi terima kasih Vesa atas pertanyaannya, dan sebenarnya menarik ya metaverse ini dikaitkan dengan isekai. Kalau nggak salah tadi sempat di awal ada pertanyaan bagaimana kira-kira tanggapan tentang pemerintah Jepang soal si metaverse ini ya. Saya jujur saya belum mencari tahu tentang spesifiknya ke yang pemerintah Jepang ya, bagaimana menanggapinya. Tapi untuk membahas tentang si metaverse dikaitkan dengan si isekai ini, nah justru ada gimana ya, cerita-cerita stereotip dari isekai itu justru kebanyakan memang dari yang augmented reality macam metaverse ini. Jadi pengguna semacam metaverse itu terus justru malah kayak mereka kekunci, nggak bisa keluar dari si augmented reality ini, terus akhirnya isekai gitu, kayak kejebak di dunia itu gitu. Jadi ya mungkin ini semacam misal nanti si metaverse ini jadi dan mungkin membuka jalan bagi augmented reality lainnya selain metaverse ini, mungkin ini bisa menjadi salah satu contoh kasus saat fiksi menjadi realita ya, benar-benar jadi realita gitu. Itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Ya, makasih. Mungkin ada teman-teman yang ingin menanggapi soal ini juga, barangkali yang terkait dengan isekai dan metaverse. Ini kan di sini kebanyakan anak-anak muda nih lebih familiar dengan dunia-dunia yang virtual seperti itu gitu. Ada yang mau berkomentar nih ya? Mau masuk Pak? Mas Adi? Ya, boleh, silakan. Ini cuma dari Mbak Cita tadi sih. Sebenarnya kalau begitu mau menjelaskan lagi sih Mbak, mau konfirmasi aja. Jadi kalau untuk konsep isekai itu tadi sebenarnya lebih ke arah ini ya, yang menjadi perbedaan gitu ya, yang kemudian kenapa metanya Facebook ini tidak bisa dibilang sebagai isekai itu berarti karena ada konsep terjebak dan tidak bisa kembali ke dunia nyata sekalipun mau tadi ya. Jadi ketika harus kembali itu harus menyelesaikan sesuatu, ada misinya baru dia bisa kembali. Berarti konsepnya menekankan di situ ya Mbak ya? Iya Mas, jadi saya bukan pakar isekai, jadi saya agak serem juga nih. Oke. Mungkin yang di sini nanti bisa bantu ya. Jadi kalau saya lihatnya sih, justru kalau belajar dari plot-plot stereotipnya isekai, misal kejadian si metaverse ini, ya metaverse ini terwujud gitu ya, ada nih, itu malah bisa jadi semacam salah satu cara untuk isekai gitu. Atau kalau misalnya meta ini bisa jadi meta si Facebook ini bisa lebih ke arah ya
dunia virtual saja. Jadi kalau misalnya di manga pun atau manhwa itu mungkin bisa kayak overgear seperti itu. Jadi kita bisa login, log out, login, out, log out gitu. Jadi kita punya dua dunia gitu. Tapi dunia nyata tetap ada, tapi kemudian di dunia virtual kita juga hadir seperti itu. Ini lebih ke arah sana jadinya ya. Nah, kalau di banyak studi antropologi digital sebenarnya itu sudah banyak dibahas itu, Mas Adi. Jadi misalnya tentang kajian tentang second life itu. Ya. Second life itu kan sebenarnya juga bentuk awal dari meta ya. Artinya di situ bentuk yang sangat primitif lah dari meta sebenarnya gitu. Nah, itu banyak sekali kajian yang mengatakan apa benar nih kita bisa benar-benar berada di dalam dunia yang benar-benar virtual. Murni virtual gitu. Nah, banyak studi-studi antropologi digital seperti yang dilakukan oleh si Bullstroff dan lain-lain itu mengatakan bukan sederhana seperti either or seperti itu. Memang betul pada satu saat itu kita memang berada dalam dunia yang liminal seperti itu. Kadang-kadang bisa virtual, kadang-kadang enggak. Karena dalam dunia virtual sendiri sebenarnya relasi sosial yang kita bikin dalam dunia virtual itu adalah extension dari relasi sosial kita pada dunia nyata gitu. Misalnya konsep-konsep kekerabatan, terus pertemanan dan lain sebagainya itu juga terjadi di dunia virtual juga gitu. Nah, itu yang menyebabkan pertanyaannya Mas Adi itu sangat penting sebenarnya. Nah, kalau kita bicara fiksi sih oke gitu ya. Kita bisa bicara ini dalam fiksi dia terjebak di situ nggak bisa balik lagi gitu kan. Tetapi kalau kita bicara meta yang sebenarnya bukan fiksi, nah meskipun dia bisa dipakai untuk membuat fiksi gitu ya seperti Ready Player One atau Summer Wars gitu. Nah, tetapi apakah dalam dunia kita sekarang ini gitu kan konsep isekai itu memang benar-benar bisa terjadi apa enggak gitu. Itu kan pertanyaannya kan di situ. Gitu. Tapi kemudian ketika kita membicarakan tentang itu ya Pak ya, bukankah sebetulnya tanpa kehadiran si meta ini pun kita sudah ada di dunia itu gitu. Maksudnya dalam artian dunia virtual itu sudah ada. Let's say kayak misalnya kalau misalnya kita bicarakan games ya, games virtual itu sekarang kebanyakan terutama untuk yang RPG ya, MMORPG dan segala macamnya itu kita bisa benar-benar meng-create citra kita misalnya diri kita gitu kan. Kita mau seperti ya memang ada batasannya dalam dunia itu, batasannya itu di mana-mana segala macamnya pasti ada. Cuma misalnya mulai dari skill set yang dia punya, karakternya tipe seperti apa, kemudian penampilan fisiknya bagaimana, kostum yang digunakan seperti apa, pilihan jalan misinya untuk kan pilihan jalan itu kan bisa dibilang dalam tanda kutip pilihan hidupnya gitu kan. Sukses enggaknya kita di virtual world itu dalam game itu juga tergantung bagaimana bagaimana jago kita memainkan itu sama seperti kita menjalankan pilihan kehidupan kita di dunia nyata kan kurang lebih sebenarnya seperti itu Pak. Iya, Jadi betul. Kalau ketika kita membicarakan meta yang baru muncul ini bahwa sebetulnya sebelum meta ada pun dunia virtual seperti ini sudah ada. Iya persis. Dan itu kan yang disebut oleh si Haraway gitu. Jadi atau bahkan Latour pernah mengatakan kita nggak pernah, we have never been modern. Kita nggak pernah modern dalam sense itu karena pada dulu sebenarnya hal-hal seperti ini juga sudah terjadi. Cuma mungkin dengan proses yang sedikit berbeda dan teknologi yang sedikit berbeda gitu. Tetapi secara konsep itu dia sebenarnya sudah ada juga gitu. Oke, tadi Faisal kayaknya mau nambahin sesuatu, silakan Faisal. Iya Pak. Ya jadi ini saya ingat ada adegan di Ready Player One itu ya. Jadi si orang yang pakai VR-nya itu dia bisa beli baju khusus dan baju khususnya itu jadi baju khususnya itu bisa ngasih efek ke badan gitu. Jadi misalkan dia dipukul dia akan terasa dipukul gitu ya. Dia misalkan dipegang akan terasa dipegang gitu. Nah dan beberapa hari yang lalu saya ngelihat di Instagram gitu ya ada orang jadi game VR horror gitu. Game VR horror tapi dia itu di bagian pinggangnya itu ada kayak semacam penahan. Jadi ketika hantunya datang itu akan nahan dia. Jadi dia akan terasa dipegang gitu. Nah, saya jadi berpikir juga kalau suatu saat memang teknologinya sudah
se-4D itu gitu ya. Sudah se-4D itu, maka mungkin lama-kelamaan mungkin konsep terjebaknya itu bisa jadi kenyataan juga mungkin ya. Iya, Takut. iya. Ya, good point. Saya ingat juga kalau di Universal Studio itu kan ada yang 4D film juga gitu. Kita duduk terus kemudian kaki kita kalau ada film di sana terus kaki kita efeknya kalau misal banjir kaki kita basah kayak gitu kan. Di sini Itu juga kan ada juga gitu. Jadi menarik sih itu kalau dalam game sudah mulai. Nah, sekarang saya ingin tanggapannya Hendy nih. Hendy Sang nih, kalau soal game nih, kita bicara soal game juga nih. Gimana nih kalau tadi disebutkan soal apa namanya kaitannya dengan isekai dan games gitu kan? Dalam teknologi games, kalau kita bicara tentang yang remake, reboot dan lain sebagainya, apakah itu sudah juga mengarah kepada kemungkinan untuk memproduksi game dalam bentuk yang 4D itu tadi? Kalaupun sudah, itu dia masuk mana nih dalam 3 kelompok itu tadi? Silakan nih. Baik, makasih Pak Fajar. Kalau misalkan dari game, tadi kalau dikaitkan dengan isekai atau dunia virtual, kalau dilihat dari angka penjualan game yang menggunakan Oculus atau VR dan sebagainya, itu memang masih rendah sih, Pak. Jadi, balik lagi sih ke faktor keuangan. Kalau misalkan memang sewaktu-waktu nantinya di-free-kan, maksudnya digratiskan, itu sebenarnya kita bisa merujuk ke online game yang seperti Mas Adi bilang tadi. Online game itu kita di dalamnya bisa merit, tanda kutip ya, merit, bisa jalan bareng, segala macam itu bisa. Balik lagi ke emosi kita. Dulu mungkin orang pacaran harus ketemu, segala macam. Kita sekarang, kalau pacaran lewat WhatsApp aja, ngobrol segala macam, itu kangennya udah kerasa. Bener gak sih? Nah, apalagi nanti kalau sudah dapat meta, yang di dalamnya karakternya kucuk-kucuk-kucuk, datang ke bioskop gitu kan, nonton filmnya di bioskop. Itu bisa jadi si Pak Fajar. Bisa jadi ada juga game-game ya yang kemarin di PS4 Final Fantasy 15 contohnya, itu memang dibikin khusus untuk virtual games, virtualnya. Jadi karakter utamanya itu kita bisa lihat dengan kacamata VR. Maksudnya ada part khususnya lah gitu. Jadi memungkinkan sih ke depannya, tapi balik lagi apakah semua orang bisa terima atau enggak, saya rasa masih belum bisa. Karena Meta, kalau kita bilang Meta ya, brand Meta, di mana itu Facebook, dan kita tahu Apple sekarang lagi berantem sama Facebook karena privacy, saya rasa itu masih agak penuh tantangan untuk bisa di-embrace, untuk bisa diterima, seperti itu. Oke, ya sih, makasih Andy. Iya. Oke, tadi saya lihat ini Madisan juga udah resen terus turun lagi, resen lagi, turun lagi. Silakan kalau mau ada komentar atau mau bertanya sesuatu, berkomentar silakan, Madisan. Halo? Ini ada karena ini ada remake gamenya itu yang ini ada. Kalau ada Final Fantasy 7 sekarang sudah di remake karena ada grafisnya beda dari chibi ke yang sekarang ini udah yang besar ya, yang versi 3D kan. Terus ada ini kalau game Final Fantasy itu ada karakternya beda, skenarionya tetap ya. Kemudian ini ada game Final Fantasy lagi yang Final Fantasy 10 udah juga ya. Kalau ini betul. Ada Final Fantasy 10 ini kan ini ada gamenya itu ada latar tempatnya yang sekarang sudah remake ya. Tapi remake-nya udah baiki grafisnya, aransemen musiknya juga bagus gamenya ya. Kan ini cerita aslinya juga tetap ya. Kan beda dengan game-game yang mana yang di remake itu. Sekarang kan ini game Final Fantasy. Sekarang ini ada lagi game Pokemon Diamond yang sudah di remaster itu ya. Kalau ada juga yang game lagi satu itu ada ini Super Mario Brothers yang reboot itu ya. Iya ini betul, ada karakter banyak ya game-gamenya ya yang sudah di remake. Ya, terus mungkin bisa disampaikan Made
Kira-kira Nah, Mada mau pertanyaannya tanya tentang ke apa ini, dari mau ini, game-game yang ya. tersebut? Sekarang ini kan kalau ini ada Nintendo Wii, Nintendo Switch, itu ada gamenya yang itu yang baru itu kalau ada Pokemon ini. Sekarang Pokemon Diamond, Pokemon itu yang ini sekarang udah remake semua. Gambar karakternya beda ya kan? Karakter yang asli ke karakter yang sudah di remake itu yang bagus ya kan? Karena Mada, ini kira-kira jalannya kalau ada suara game Pokemon ini sekarang udah diganti aransemen yang baru yang suaranya bergema ya, suaranya yang bagus ya. Kemudian Kira-kira ini Mada, kalau game Pokemon ini ada Pikachu. Terus ada lagi yang game-game yang lain kan udah di reboot ya. Ada Tetris sekarang udah 3D kan? Sekarang di Android, iOS ada juga di PC ya kan? Sekarang semua game-game ini yang sudah reboot dari game PS, PlayStation ke PlayStation Vita, PS4 ya? Iya, mungkin saya pikir informasinya baik ya, menarik untuk ditambahkan. Barangkali bisa jadi tambahan nih, Bung Hendy dari Made. Jadi ada informasi banyak hal yang ternyata reboot, remake dan lain sebagainya itu terjadi di banyak games juga ya. benar, Jadi, Pak. Senang juga sih, Mada juga sudah sempat sebut, maksudnya familiar juga gitu ya. Ya. Jadi mungkin bisa ditambahkan ke dalam list of games yang sudah yang sudah di remake atau di. Iya benar ya. Karena ini penjualan Nintendo 3DS ya. Nintendo 3DS sekarang ini udah nggak menjulang. Kalau ada Nintendo Switch kan ini bisa mencoba game yang udah remake, remaster juga ya. Terus ada ini game kalau PlayStation 5. Iya, baik Mas Made. Mohon maaf ini soalnya waktu kita tinggal 10 menit ini. Jadi barangkali saya terima kasih komentarnya kalau ya. Ada reboot, remake dan remaster akan lebih baik lagi kan sekarang di zaman digital semua game. Ya, Made, terima kasih ya. Kita coba gantian dulu dengan teman-teman lain yang mau bertanya ya, Made ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Made. Kita hanya punya waktu tinggal 12 menit lagi ini. Barangkali ada teman-teman yang ingin. Ada beberapa pertanyaan, Pak. Oke, sebentar. Saya chat ya. Ada Cakra dan juga Dennis nih. Right, Cakra. Ya, silakan Cakra dulu. Langsung saja bisa disampaikan secara singkat pertanyaannya. Cakra, di manakah gerangan? Atau saya bacakan saja ya karena waktu kita boleh, sudah Pak. hampir Pak. ini silakan. Hampir habis. Saya ingin bertanya bagaimana tanggapannya tentang film live action yang diadaptasi dari anime, manga maupun game. Apakah itu merupakan ide yang baik untuk membawa sebuah cerita dan karakter yang komikal ke dalam sebuah film live action? Karena jika melihat film atau serial live action adaptasi anime, manga, game banyak yang dikategorikan gagal, seperti yang baru-baru ini terjadi pada serial Netflix Cowboy Bebop dan film Monster Hunter. Ya, ini saya nggak tahu pada siapa ini pertanyaannya yang bisa menjawab. Kalau bicara adaptasi, barangkali ini bisa ketiga-tiganya bisa sih sebenarnya ini. Kalau ada yang mau berkomentar, silakan dari ketiga pembicara. Siapa yang ingin menjawab pertanyaan ini? Boleh saya coba menjawab, Pak Fajar. Makasih banyak pertanyaannya Cakra. Jadi kemarin itu memang saya sempat ketika lihat ratingnya turun untuk remake yang saya pikir orang sudah berinvestasi dengan grafik segala macam, itu saya pikir malah naik dan ratingnya ternyata malah turun gitu kan. Nah, saya sambil cari tahu juga kenapa ya kok banyak film-film adaptasi, anime, manga segala macam, bahkan game
yang orang sudah berusaha tapi malah ratingnya turun. Nah, itu balik lagi ke harapan penggemar. Penggemar itu selalu pengennya harapannya kalau yang kemarin bagus, harusnya yang kali ini lebih bagus lagi. Ya, tapi karena berhubung mereka sudah mendapatkan thrill itu di film yang sebelumnya, itu ibaratnya gini. Kamu misalkan waktu kecil, saya misalkan dulu pertama kali nonton film yang Thanos gitu ya, Marvel yang ada Thanosnya, saya pertama kali lihat, wah keren banget. Tapi begitu film ketiga, keempat kali saya nonton, meskipun cuma dikasih iming-iming IMAX, suaranya lebih bagus segala macam, saya ngerasa kok thrill-nya beda ya. Nah, atau ada juga kalau saya baca di review-review kenapa ratingnya turun, karena ada beberapa elemen yang si developer itu tanggalkan. Kayak ada beberapa tokoh yang harusnya mereka bayangkan, ini agak sedikit menyinggung ras sih kalau di beberapa film sih Pak Fajar. Kayak misalkan mereka sempat ada beberapa yang komplain, kok karakternya berkarakter kulit warna ini sih, kenapa nggak ini sih gitu. Jadi banyak tuntutan customer sebenarnya Pak Fajar. Makanya film adaptasi itu resikonya untuk mengecewakan itu sangat besar sebenarnya. Resikonya ada dan sangat besar. Ya, terima kasih ya Disang. Saya juga setuju sih, tetapi kan juga sekali lagi tergantung dari para ininya ya, konsumernya ya kan. Ada yang lebih suka, ternyata yang lain ternyata enggak gitu. Itu kan sifatnya sangat kontekstual banget sih. Oke, nanti kita bisa diskusikan kalau masih ada waktu, tapi saya coba untuk pertanyaan berikutnya ya yang dari Dennis, yaitu tentang tanya industri animasi di Indonesia. Apakah pembuatan animasi di Indonesia juga sama prosesnya dengan apa yang dikatakan dijelaskan oleh Ibu Isang? Oke, silakan. Terima kasih pertanyaannya, Mas Denis. Kalau setahu saya gini, mungkin kalau di Indonesia sendiri ada beberapa aspek yang mungkin secara dasar adalah sama, tetapi yang agak berbeda itu mungkin keberadaan komite produksi itu kalau di Jepang memang sudah terintegrated ya, memang sudah menjadi satu, karena itu dikembangkan kan sudah zaman mulai Osamu Tezuka itu sudah mulai ada kerjasama dengan para perusahaan. Kalau di Indonesia sendiri ini kan perusahaan studio-studio animasi itu masih struggle. Jadi yang studio animasi itu juga masih banyak yang berangkat dari karya original animasi. Jadi mereka ingin membuat animasi itu bahwa dari karakter-karakter atau cerita yang diangkat. Padahal karakter-karakter atau cerita yang diangkat itu belum populer. Jadi agak sulit ketika untuk menembus pasar. Nah, kalau di Jepang sendiri itu untuk film serial animasi itu berangkat dari adaptasi komik. Dan itu karakter-karakter itu kan karakter cerita itu sudah punya penggemar yang loyal, itu yang lebih yang membedakan di Jepang di Indonesia. Meskipun yang sekarang misalnya animasi di Indonesia yang sudah mulai melakukan itu adalah film Shizuki, itu berangkat dari adaptasi komik, bukan adaptasi ya, tetapi karakter itu dari Shizuki tetapi ceritanya di-expand. Jadi agak berbeda dari komik misalnya dengan kemudian dari film. Nah, yang membedakan juga adalah kalau film di Indonesia itu mungkin secara general yang animasi itu kalau kami ngobrol dengan teman-teman itu less di riset. Kalau di Jepang sendiri itu riset sangat menjadi sesuatu yang penting gitu. Jadi misalnya saya ingat ketika ngobrol dengan salah satu animator Indonesia yang kerja di Polygon di Indonesia, di Jepang, itu dia berbicara bagaimana membuat dia ingin menjadi ahli tekstur. Tekstur jadi dalam artian rambut satu helai, rambut hewan panda, rambut hewan yang lain, kemudian manusia itu akan berbeda. Dan mereka itu riset, ada risetnya sendiri. Dan studio itu kalau nggak salah kolaborasi dengan salah satu lab biologi yang ada di universitas karena ingin melihat struktur tulang, struktur body manusia, hewan dan sebagainya itu untuk digunakan ke dalam film animasi. Nah, di Indonesia sendiri misalnya kolaborasi seperti ini juga belum jalan sehingga di Indonesia itu untuk yang sangat spesialis benar-benar ini juga memang belum terjadi. Nah, yang menarik ketika kemudian juga itu juga tergantung dengan sama budgetin. Misalnya untuk film Unyil aja.
mereka sebenarnya ingin membuat rambut unyil itu perhelai gitu. Itu request dari misalnya pemegang lisensi yang PFN itu gimana rambutnya unyil itu bisa digambar perhelai. Tetapi dalam kita biasanya film helaian rambut itu kalau dalam anime bisa terlihat jelas ya. Nah, kenapa film Indonesia nggak bisa seperti itu? Karena ini kaitannya dengan budget yang memang salah satu budget yang memang budgetnya besar, kemudian waktu dan juga spesialis orang. Ini yang agak berbeda. Itu yang pertama. Mungkin saya bisa menjawab yang adaptasi, Pak. Ya, tapi ini kita waktunya cuma tinggal 4 menit ini, dan kita harus memberikan kesempatan juga ke Mas Adi, ada pengumuman barangkali dari JF ya. Jadi saya pikir nanti nggak aja nggak apa-apa sih Pak kalau mau Pak. Soal itu kita bisa diskusikan, karena memang ini isunya kan memang panjang nih kalau kita panjang-panjangin gitu ya. Jadi kita bisa barangkali JF mengadakan sesi baru lagi soal ini, silakan. Tapi mohon maaf karena waktunya memang sudah menjelang 12.30 dan saya rasa teman-teman juga sudah mulai lapar, termasuk saya sebenarnya. Jadi saya pikir diskusi kita cukupkan dulu saat ini. Saya mohon maaf ini nggak sempat memberikan waktu lagi kepada teman-teman pembicara untuk komentar, tapi saya apresiasi, terima kasih banyak atas presentasinya, paparannya. Dan mudah-mudahan hal-hal yang disampaikan itu bisa bermanfaat juga bagi teman-teman audiens yang ada di forum ini. Begitu. Baik, terima kasih sebelumnya dan sekali lagi selamat siang dan salam sehat, sehat-sehat, stay sehat selalu, hati-hati karena Omikron sekarang sudah ada di Indonesia. Jadi mohon prokesnya tetap dipegang dengan ketat. Terima kasih. Hendy Sang, Citra Sang, Upi Sang atas presentasinya, dan waktu saya kembalikan kepada Adi Sang di JF. Silakan Adi Sang. Oke, terima kasih Pak Fajar, terima kasih juga Mbak Citra, Mas Hendy, dan juga Mbak Upi untuk satu sesi yang menarik di hari Sabtu ini, dan juga terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di sesi Japanscope kali ini. Dan seperti yang tadi saya janjikan di awal bahwa kita seperti biasa di Japanscope ini kita juga akan ada quiz. Nah, pertanyaan untuk cara menjawabnya bagaimana? Caranya simpel. Kita teman-teman nanti harus menggunakan Instagram Jakarta. Jadi follow Instagram Jakarta. Jawab pertanyaannya dengan menggunakan Instagram story kalian sebelum hari ini, Sabtu 18 Desember 2021 jam 2 siang, dan jangan lupa untuk mention Instagram @jf_jakarta. Nanti kami akan merepost setiap jawaban yang masuk di Instagram story kami dan akan memilih satu pemenang dengan jawaban yang paling menarik. Pertanyaannya adalah manga, anime, atau game versi remake atau remastered, apa yang kalian suka atau yang paling ditunggu dan kenapa? Oke, ditunggu jawabannya sampai nanti jam 2 siang. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih juga untuk semua yang telah bergabung, dan sampai jumpa di Japanscope selanjutnya, dan teman-teman bisa menyaksikan semua program Japan Foundation Jakarta di YouTube channel The Japan Foundation Jakarta, dan juga program-program online kami juga terhadir di Spotify Japan Foundation Jakarta, dan semua informasi mengenai program kami teman-teman bisa dapatkan di semua sosial media kami di Instagram dan Twitter @jf_jakarta dan juga Facebook page The Japan Foundation Jakarta. Terima kasih teman-teman, selamat siang dan sampai jumpa, bye-bye.